kenalin nih, nama aku Fauzia Anissa Zahra. Aku dari Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di video kali ini aku mau jelasin ke kalian mengenai salah satu fenomena yang cukup menggemparkan bagi Indonesia dan juga dunia. Kalian udah tahu belum aku mau bahas fenomena apa kali ini? Yap, daripada banyak penasaran, mending aku kasih tahu aja fenomena apa yang mau aku bahas kali ini. Jadi, aku mau bahas fenomena hujan es. Nah, kalian juga tahu kan fenomena ini udah pernah terjadi di Indonesia dan juga menggemparkan bagi Indonesia maupun kancah internasional loh. Karena pasti semua orang bingung, kenapa kok hujan es bisa terjadi di Indonesia? Sedangkan Indonesia tidak memiliki musim yang cukup untuk bisa menghasilkan hujan es, karena kita hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan juga musim panas. Kira-kira kenapa ya? Dan sebenarnya apa itu hujan es dan mengapa kok bisa terjadi di negara yang tidak memungkinkan untuk terjadinya hujan es? Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kalian semua simak berita yang bakal aku kasih untuk bisa kalian jadikan pengingat, sekaligus bisa membuat kalian berpikir nih, kira-kira apa yang memungkinkan untuk Indonesia bisa terjadi adanya hujan es ini. Tidak hanya hujan biasa, netizen Ahmad Mulyono berhasil merekam hujan es yang turun pada Minggu sore. Ini dia, warga desa Sukolilo Jiwan, Madiun, Jawa Timur yang dikejutkan dengan suara berisik di atap rumah mereka saat hujan deras mengguyur desa ini. Bukan tetesan air yang turun pada hujan hari Minggu lalu, melainkan es sebesar batu kerikil. Belum diketahui kerusakan atau dampak dari hujan es ini, namun warga ketakutan untuk keluar rumah saat kejadian. Jadi kalian udah lihat kan cuplikan video yang tadi kalian tonton itu mengenai hujan es. Nah, di sini aku mau jelasin ke kalian apa sih itu hujan es, terus prosesnya bagaimana, terus juga kondisi yang memang memungkinkan untuk terjadinya hujan es itu seperti apa, contoh dari hujan es yang pernah terjadi di Indonesia, dan juga dampaknya apa sih hujan es ini. Nah, jadi kita akan masuk ke materi yang pertama mengenai apa itu hujan es. Nah, apa sih hujan es itu? Nah, jadi guys, hujan es itu adalah salah satu jenis presipitasi yang terdiri dari bola-bola es yang jatuh dari awan. Nah, bola-bola es ini sering dikenal dengan sebutan hailstone. Nah, bola-bola es ini jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, hujan es ini terbentuk dari awan cumulonimbus yang memiliki arus naik yang kuat dan juga suhu di dalam awan yang cukup dingin untuk bisa membentuk es. Nah, awan cumulonimbus ini merupakan awan tebal dan juga tinggi, sehingga sering dikaitkan dengan badai petir dan juga cuaca ekstrim lainnya. Nah, selanjutnya, gimana sih kok bisa terbentuknya si hujan es ini? Prosesnya itu gimana? Langkah-langkahnya tuh kayak gimana? Nah, jadi guys, hujan es ini terbentuk dari awan cumulonimbus. Nah, udara hangat dan lembab naik ke atmosfer, kemudian mendingin dan mengembun, membentuk awan cumulonimbus. Selanjutnya, arus udara itu naik membawa tetesan air ke bagian atas awan yang suhunya itu di bawah titik beku. Sehingga tetesan air yang naik itu membentuk butiran es kecil. Butiran es ini kemudian dibawa naik oleh arus udara di dalam awan, menambah lapisan es setiap kali naik ke bagian yang lebih tinggi. Kemudian butiran es itu menjadi terlalu berat dan kemudian mereka jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan es. Nah, untuk lebih jelasnya nih, biar kalian bisa punya gambaran gimana sih visualisasinya, gimana sih, pasti kalian kan bingung ya, kok bisa gini, kok bisa gitu, dan juga
kok bisa terbentuk hujan es ini? Nah, jadi kalian bisa lihat di contoh yang aku kasih ini. Kalian bisa lihat itu kan ada panah-panahnya tuh. Nah, itu adalah prosesnya. Itu menunjukkan proses bahwa dari air itu dibawa naik oleh udara menuju awan yang menggumpal itu. Nah, di awan-awan itu nanti kan suhu udaranya dingin hingga mencapai di bawah titik beku kan bahkan. Nah, uap-uap air itu yang dibawa ke atas awan itu kemudian membeku, membentuk butiran-butiran es. Karena kan seharusnya mereka jatuh itu menjadi hujan alias rintik-rintik air, tapi karena dibawanya ke atas yang memiliki suhu di bawah titik beku, makanya dia membeku menjadi butiran es. Nah, karena berat ya kan, si airnya ini berat alias si butiran-butiran es ini berat, dan juga dibawa difaktorkan oleh tekanan udara juga yang besar yang membawa mereka akhirnya bisa turun ke permukaan bumi gitu guys. Nah, terus kalian penasaran gak sih gimana kondisinya biar bisa terbentuk si hujan es ini? Penasaran nggak? Soalnya kan di Indonesia ini juga terlihat kurang mendukung ya kalau untuk terjadi hujan es. Nah, jadi hujan es itu terbentuk dengan beberapa kondisi spesifik seperti adanya awan cumulonimbus nih, awan tebal, terus juga tinggi, dan arus naiknya itu kuat. Terus selanjutnya yaitu suhu rendah di awan. Nah, suhu rendah ini itu ada di bagian atas awan itu harus cukup dingin biar bisa membekukan si butiran-butiran es tadi yang udah dibawa naik kan pas proses penguapan. Terus selanjutnya yaitu ada kelembapan. Nah, udara yang naik itu harus mengandung cukup uap air untuk bisa membentuk tetesan air yang nantinya kemudian akan membeku menjadi butiran-butiran es. Nah, terus gimana sih kondisi di Indonesia? Kok bisa terbentuk si hujan es ini? Nah, jadi Indonesia itu kan memiliki iklim yang tropis dan juga suhu rata-rata yang sangat hangat sepanjang tahun. Nah, meskipun begitu, musim hujan memberikan kondisi yang mendukung untuk pembentukan awan cumulonimbus yang besar, yang juga dapat menghasilkan hujan es nih. Kejadian hujan es ini lebih sering terjadi biasanya di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Makanya, hujan es ini bisa terjadi karena di daerah dataran tinggi dan pegunungan tersebut memiliki suhu yang dingin nih, dan juga tak heran kalau suhunya itu bisa di bawah titik beku. Selanjutnya yaitu contoh hujan es yang pernah terjadi di Indonesia nih, lebih tepatnya yang waktu itu sempat menggegerkan. Kok bisa ada hujan es gitu kan, di kala Indonesia ini terkenalnya kan panas ya Wak. Nah, yang pertama itu ada di Bogor. Jadi, kejadian hujan es yang ada di Bogor ini terjadi di bulan Januari di tahun 2020. Hujan es ini berukuran kecil hingga sedang turun bersamaan dengan hujan deras. Jadi, bareng itu hujan air dan juga hujan es. Lalu, kejadian ini menyebabkan kerusakan pada tanaman hortikultura dan membuat masyarakat terkejut. Udah hujan es bikin terkejut, terus sekarang ngerusakin tanaman. Yang selanjutnya yaitu di Bandung. Nah, di Bandung ini terjadinya tuh pada bulan Maret 2018. Jadi hujan es ini turun di beberapa bagian kota Bandung. Nah, kejadiannya itu menyebabkan kerusakan atap rumah. Lebih parah lagi guys ini. Dan juga kendaraan. Serta hujan es ini juga menyebabkan gangguan pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu terjadi di Malang. Di Malang ini hujan es terjadi pada bulan Februari tahun 2021. Hujan es ini melanda di daerah Malang. Bola-bola es itu juga merusak tanaman lagi. Tanaman sayuran, buah-buahan di daerah pertanian. Dan hujan es ini juga mengurangi hasil panen dan juga kerugian dong bagi para petani. Nah, setelah melihat beberapa kejadian hujan es yang ada di Indonesia, kalian pasti udah bisa berpikir dong, apa sih dampak dari hujan es ini yang pernah terjadi di Indonesia? Nah, jadi setelah aku rangkum juga nih,
hujan es ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu seperti hujan es ini juga bisa dijadikan sebagai peluang untuk penelitian, karena ya bisa dong, apalagi terjadi di Indonesia yang memiliki kemungkinan kecil untuk bisa terjadinya hujan es ini. Jadi memang layak untuk diteliti oleh para peneliti. Selanjutnya yaitu bisa membuat pemahaman kita menjadi lebih baik nih mengenai fenomena alam dan juga fenomena yang terbentuk akibat cuaca ekstrim. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Kalian yang pasti udah tahu ya, udah bisa melihat dari apa yang terjadi dari fenomena tersebut. Jadi yang pertama yaitu ada kerusakan tanaman pertanian yang mempengaruhi hasil panen. Dan yang kedua yaitu ada kerusakan pada bangunan, kendaraan, dan juga infrastruktur. Tadi juga seperti merusak fasilitas, terus atap rumah ya kan. Dan yang terakhir yaitu ada gangguan aktivitas sehari-hari dan juga bisa membuat risiko cedera bagi manusia dan juga hewan, karena kan memang hujan es itu benda padat ya, terus bisa mungkin membuat tergelincir atau apalah itu yang mungkin bisa terjadi akibat adanya butiran-butiran es tersebut. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan mengenai hujan es ini dan juga hujan es yang terjadi di Indonesia, kalian bisa menyimpulkan apa nih dari penjelasan aku tadi? Aku bantu ya. Jadi, kesimpulan pembahasan kali ini yaitu adalah hujan es ini merupakan fenomena cuaca yang menakjubkan dan juga kompleks yang melibatkan proses pembentukan yang spesifik dalam awan cumulonimbus. Meskipun jarang terjadi, hujan es bisa terjadi di Indonesia juga dan memiliki dampak yang signifikan nih pada lingkungan dan juga kehidupan manusia. Memahami proses terbentuknya hujan es ini dan bagaimana menghadapinya adalah langkah penting nih buat kita dalam menghadapi kejadian cuaca ekstrim nantinya. Karena kan kita nggak tahu ya kejadian cuaca ekstrim itu tuh bakal terjadi apa aja nih akibat cuaca ekstrim ini. Jadi mempelajari mengenai hujan es ini juga sangat penting nih untuk sebagai bisa antisipasi dan juga kalian nanti kemudian bisa menentukan langkah apa yang tepat bila terjadi hal seperti ini. Nah, sekian penjelasan aku kali ini mengenai fenomena hujan es yang pernah terjadi di Indonesia maupun hal-hal seputar hujan es lainnya. Semoga penjelasan aku kali ini bisa menambah wawasan bagi kalian semua mengenai apa sih hujan es itu dan juga bisa menjadi pertimbangan untuk kalian mengambil langkah apabila hujan es itu terjadi di kemudian hari dan juga mungkin berada di sekitar kalian. Nah, makasih juga sebelumnya buat teman-teman yang udah nyimak video aku. Makasih banget untuk waktu yang telah diluangkan dan juga mohon maaf banget kalau misalnya aku ada salah kata maupun juga pengucapan ataupun hal lainnya. Feel free kalau kalian mau kasih aku kritik, saran, ataupun komentar juga terserah kalian ya, karena aku juga masih belajar dan aku juga mau membantu teman-teman semua belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.